Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Wawasan Nusantara akan menjelaskan PPT yang berjudul Wawasan Nusantara. Nama saya Ridho Lambang A11 2022 14087 dan ini teman-teman saya. Saya Dea Sabila dengan NIM A11 2022 14102. Perkenalkan, nama saya Cisa Febiana dengan NIM 14389. Halo, perkenalkan nama saya Felicia Amanda Cahaya Dewi dengan NIM A11 2022 14090. Perkenalkan, saya Ajida Saputra dengan NIM A14 2022 04100 yang akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah suatu konsep pemikiran yang mencakup pemahaman dan penghayatan tentang keberagaman alam, budaya, dan sosial yang ada di wilayah Indonesia. Konsep ini mengajak setiap warga negara untuk memiliki kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap seluruh wilayah Nusantara. Lalu apa pentingnya wawasan Nusantara? Pentingnya yaitu sebagai pengenalan keberagaman, yaitu memahami dan menghargai keberagaman alam, budaya, dan sosial di Indonesia. Yang kedua, sebagai pemersatu bangsa, menjadi landasan untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan adat istiadat. Yang kedua, sebagai pengelolaan sumber daya alam, yaitu memahami kekayaan alam dan potensi sumber daya yang ada di Indonesia untuk kesejahteraan bersama. Lalu apa saja komponen Nusantara? Yang pertama adalah keanekaragaman budaya. Indonesia memiliki beragam suku, bahasa, adat istiadat, dan kepercayaan. Wawasan Nusantara mencakup pemahaman terhadap keberagaman ini sebagai bagian integral dari identitas bangsa. Yang kedua adalah keragaman alam, yaitu melibatkan pemahaman terhadap kekayaan alam Indonesia, termasuk gunung, sungai, laut, flora, fauna yang ada di wilayah Nusantara. Yang ketiga adalah sejarah dan perkembangan bangsa, yaitu memahami perjalanan sejarah Indonesia dari masa pra-kemerdekaan hingga saat ini, termasuk peran tokoh-tokoh penting dan peristiwa bersejarah. Yang keempat yaitu kerukunan hidup berbangsa dan bernegara, mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menghormati perbedaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang batas wilayah negara. Yang pertama yaitu batas darat, menunjukkan wilayah batas antara Indonesia dengan negara-negara tetangga, contohnya yaitu barat dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Yang kedua adalah batas laut, meliputi garis batas laut yang memisahkan wilayah laut Indonesia dengan wilayah laut negara-negara tetangga, contohnya Laut Natuna Utara dan Selat Malaka. Yang ketiga yaitu batas udara, menetapkan batas wilayah udara Indonesia termasuk kendali terhadap lalu lintas udara di wilayah udara nasional. Yang keempat yaitu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, melibatkan pemahaman tentang kesatuan wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan berbagai bagian lainnya. Yang kelima, yaitu Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE, menunjukkan batas wilayah ekonomi eksklusif Indonesia yang melibatkan hak-hak eksklusif terhadap sumber daya alam di laut. Jadi kesimpulannya adalah mempelajari wawasan Nusantara dan batas wilayah negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga setiap individu sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan setiap warga negara dapat turut berperan aktif dalam menjaga, membangun, dan memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik. Stories dan Yuridis formal merupakan dua pendekatan yang berbeda dalam pemahaman dan analisis hukum. Berdasarkan falsafah Pancasila, manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai menaruni akhlak, daya pikir, dan sadar akan keberadaan yang serba terhubung dengan sesamanya, lingkungannya, alam semesta, dan penciptanya. Jadi ini histori dan yuridis formal ini dia mencakup dari 5 Pancasila tersebut.
Sini sila ke-1 dia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan. Sila kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, maka dia akan berhubungan dengan perundang-undangan. Lanjut untuk sila persatuan Indonesia, maka ia mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, atau bisa dibilang kepentingan masyarakat. Gitu. Sila keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Jadi ini kayak misalkan pengambilan keputusan harus dilakukan dengan bersama musyawarah untuk mencapai mufakat gitu. Terus sila kelima itu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka di sini harus adanya keadilan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Unsur wawasan Nusantara. Jadi nih konsep wawasan Nusantara terdiri dari unsur dasar. Jadi ada 3 yaitu wadah. Wadah sendiri ini sebagai kehidupan masyarakat bangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan alam, penduduk, dan aneka ragam budaya. Jadi ini wadah ini seperti tempat di mana masyarakat tinggal dan berpenduduk sebagai warga NKRI. Untuk kedua yaitu isi, di mana isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional terdapat dalam pembukaan undang-undang 1945. Isi menyangkut 2 hal yang esensial, yaitu realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta mencapai cita-cita dan tujuan nasional. 2. Persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Ketiga, tata laku, di mana tata laku ini merupakan hasil interaksi antar wadah dan isi. Jadi tata laku ini kayak gabungan antara 2 wadah dan juga isi. Jadi di situ akan membentuk jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia. Jadi kebersamaan sehingga menimbulkan nasionalisme dalam mencakup aspek kehidupan masyarakat. Jadi kesimpulannya pentingnya memahami dan menghargai keberagaman yang dimiliki Indonesia sebagai bangsa kepulauan serta memanfaatkan potensi sumber daya secara berkelanjutan untuk membangun menjadi sebuah negara yang damai. Melalui penerapan konsep ini diharapkan dapat terwujudnya kesatuan dan keberlanjutan pembangunan yang mencakup keseluruhan wilayah Indonesia secara adil dan berkelanjutan. Pengertian konsep ketahanan nasional. Konsep ketahanan nasional Indonesia adalah konsep pengembangan kekuatan nasional melalui peraturan dan penyelenggaraan, kesejahteraan, dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras, dan seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh, dan terpadu berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Metode yang dikembangkan untuk ketahanan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan sebagai berikut. Yang pertama, kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dikeluarkan Undang-Undang Otonomi Daerah. Sedangkan keamanan adalah kemampuan bangsa untuk melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari luar maupun dalam. Berlaku hukum internasional. Asas-asas ketahanan nasional. Yang pertama adalah asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional. Karena kesejahteraan dan keamanan nasional yang dicapai merupakan tolak ukur ketahanan nasional. Yang kedua ada asas komprehensif, integral, dan menyeluruh terpadu. Penjelasannya sebagai berikut. Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa dalam bentuk perwujudan
persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, selaras pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu, komprehensif, integral. Yang ketiga ada asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian dan proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Mawas keluar bertujuan untuk mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan antara dunia internasional. Interaksi dengan pihak lain diutamakan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan. 4. Asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas ini mengakui bahwa adanya perbedaan. Perbedaan tersebut tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat saling menghancurkan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat ketahanan nasional. Sifat-sifat ketahanan nasional ini ada 3. Yang satu adalah sifat mandiri, sifat dinamis, dan juga sifat wibawa. Sifat mandiri ini sama seperti halnya dengan ketangguhan, mengandung prinsip tidak mudah menyerah dengan tumpuan pada diri sendiri, tumpuan pada identitas, integritas, dan juga kepribadian bangsa. Nah, kemandirian ini merupakan prasyarat untuk menjalin hubungan dalam perkembangan global. Yang kedua adalah sifat dinamis. Sifat dinamis ini adalah sifat ketahanan nasional yang tidak tetap, karena dapat meningkat atau menurun tergantung pada situasi dan kondisi negara. Karena itu, dinamika dalam upaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diarahkan ke masa depan menuju bangsa yang lebih baik. Yang ketiga, ada sifat wibawa. Prinsipnya, semakin tinggi tingkat ketahanan nasional akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan negara. Maka, makin tinggi pula nilai kewibawaan dan tingkat daya tangkal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, pengaruh aspek ini dibagi menjadi 2, yaitu ada ideologi dan juga politik. Nah, lalu apa sih ideologi itu? Ideologi itu adalah suatu sistem nilai sekaligus kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Nah, ideologi ini seperti cerminan cara berpikir orang atau masyarakat yang sekaligus membentuk orang atau masyarakat itu menuju cita-citanya. Jadi, ideologi ini seperti sebuah komitmen untuk mewujudkan cita-cita itu. Ideologi itu dibagi menjadi 2. Ada 2, yaitu ideologi dunia dan ideologi Pancasila. Ideologi dunia itu adalah ideologi-ideologi lain yang ada di dunia ini, seperti ideologi liberalisme, komunisme, dan juga paham agama. Untuk liberalisme itu aliran pikiran perorangan atau individualistik. Nah, menurut aliran ideologi ini, kepentingan harkat dan martabat individu dijunjung tinggi sehingga masyarakat tidak lebih dari jumlah para anggotanya saja tanpa ikatan yang tersendiri. Nah, hak dan kebebasan dari ideologi liberalisme ini, hak dan kebebasan ini dibatasi oleh hak yang sama dari orang lain, bukan oleh kepentingan masyarakat seluruhnya. Lalu yang kedua itu ada ideologi komunisme. Nah, komunisme ini beranggapan bahwa negara adalah
susunan golongan atau kelas untuk menindas golongan lain. Jadi aliran pikiran ini sangat menonjolkan penggolongan, pertentangan, kekerasan, konflik, dan sebagainya. Kemudian dari ideologi dunia, yang terakhir ada paham agama. Ideologi ini bersumber dari filsafah agama yang termuat dalam kitab suci agama. Nah, urusan negara dan pemerintahan ini dilaksanakan berdasarkan hukum agama. Jadi seperti negara berdasarkan dan berlandaskan agama. Kemudian selain dari ideologi dunia itu ada ideologi Pancasila. Pancasila itu merupakan tatanan nilai yang dapat digali dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia. Nah, negara Indonesia menganut ideologi Pancasila. Kemudian dari pengaruh aspek ideologi, yang lain adalah pengaruh aspek politik. Nah, pengaruh aspek politik itu ada politik dalam negeri dan juga politik luar negeri. Politik dalam negeri itu adalah kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat. Nah, unsur-unsur dalam politik dalam negeri ini adalah struktur politik, proses politik, budaya politik, dan juga komunikasi politik. Struktur politik ini merupakan wadah penyaluran kepentingan masyarakat dan sekaligus wadah pengkaderan pimpinan nasional. Nah, untuk proses politik itu suatu rangkaian pengambilan keputusan yang bersifat nasional, seperti pemilu gitu ya. Lalu, budaya politik itu pencerminan dari hak dan kewajiban rakyat dalam bernegara. Kemudian ada komunikasi politik, merupakan suatu hubungan timbal balik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, di mana rakyat itu adalah sumber aspirasi dan sumber pimpinan nasional. Politik luar negeri. Politik luar negeri adalah salah satu sarana pencapaian kepentingan nasional dalam pergaulan antar bangsa. Politik luar negeri Indonesia berlandaskan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial, dan anti penjajahan sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan berkeadilan sebagai bagian dari integral nasional dan strategi nasional. Politik luar negeri merupakan proyeksi kepentingan nasional dalam kehidupan antar bangsa, dijiwai falsafah negara Pancasila sebagai tuntutan moral dan etika. Politik luar negeri Indonesia ditujukan pada kepentingan nasional, terutama pada pembangunan nasional. Lalu yang kedua adalah garis politik luar negeri. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif. Bebas dalam pengertian bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dan aktif dalam pengertian peran Indonesia dalam percaturan internasional tidak bersifat reaktif. Dan Indonesia tidak menjadi objek percaturan internasional. Pengaruh aspek ekonomi. Perekonomian adalah salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, yang meliputi produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Dan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, sistem perekonomian yang dianut oleh suatu negara akan memberikan corak pada kehidupan perekonomian negara tersebut. Sistem perekonomian liberal dengan orientasi pasar secara murni akan sangat peka terhadap pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Sistem perekonomian sosialis dengan rencana dan pengendalian secara penuh oleh pemerintah kurang peka terhadap pengaruh dari luar. Lalu yang keempat adalah perekonomian Indonesia. Sistem perekonomian Indonesia mengacu pada pasal 33 Undang-Undang 1945. Dalam sistem perekonomian Indonesia, setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam roda perekonomian dengan tujuan kesejahteraan bangsa, otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang merupakan salah satu wujud politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi terbatas bagi daerah
provinsi, dan otonomi luas bagi daerah, kabupaten, atau kota. Kewenangan daerah. Dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas. Kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan di bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fisikal, agama, serta kewenangan tentang perencanaan pembangunan nasional secara makro, secara besar. Ya. Lalu bentuk dan susunan pemerintahan daerah. A. DPRD sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai eksekutif daerah. Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya. B. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. DPRD mempunyai tugas dan wewenang. 1. Memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Memilih anggota majelis pemusyawaratan rakyat dari utusan daerah. 3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil, dan wali kota, dan wakil wali kota. Membentuk peraturan daerah bersama gubernur, bupati, atau wali kota. 5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama gubernur, bupati, atau wali kota. 6. Mengawasi pelaksanaan peraturan daerah, pelaksanaan keputusan gubernur, bupati, wali kota, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, kebijakan daerah, dan pelaksanaan kerjasama internasional di daerah tersebut. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.